Hadratul Mukarramun wal Muhtaramin, segenap Dewan Asyatis, para alimil ulama, segenap pengurus DKM Masjid Al-Amanah, terkhusus guru kita yang menjadi wasilah saya bisa hadir ke tempat ini, Ustaz Hendri beserta keluarga besarnya, dan masih banyak guru-guru saya di sini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah kami. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah keberkahannya. Amin. Ditambah keistiqomahannya. Serta Allah tambah semangatnya di dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan juga segenap seluruh jamaah kuliah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja putra dan putri, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita memasuki puasa hari ke 26. 25. Karena yang kita pikirin udah lebaran aja ya. Iya, ngapain pikirin? Ya udah fokusnya ke lebaran. Jadi sampai hitungan tanggal aja lupa. Ya, Masya Allah. Kalau nggak salah 25, kalau nggak salah. Iya. Ya. Semalam soalnya seingat saya malamnya 25. Ya. Alhamdulillah. Ya, tanpa terasa dari awal sampai dengan di 10 akhir Ramadan ini luar biasa. Allah masih memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum saya lanjut kajian ini, saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu, di hari ke-25 ini sudah merasa bahagia atau belum? Jawab. Udah bonus. Sudah bahagia atau belum, Bapak? Udah. Sudah bahagia belum? Udah. Sudah. Apa yang membuat Bapak bahagia? Bisa jakat. THR THR turun. THR turun dari Ustaz. Ya. Kalau yang karyawan enak punya THR, Ustaz mah punya THR. Ya, Masya Allah. Sudah sepantas dan seharusnya kita berbahagia di hari ke-25 ini. Kenapa? Masih kasih kesempatan hidup. Karena tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya beribadah pada bulan suci Ramadan ini. Di pagi hari Allah tarbiyah kita dengan siangnya, dengan puasanya. Dilanjut dengan malam hari, sholat sunnah tarawihnya. Di sepertiga malam dengan qiyamul lailnya, tadarus Qur'annya, infaknya, ya, sedekahnya dan lain sebagainya. Makanya Masya Allah luar biasa. Kalau sampai dengan hari ke-25 ini kita belum juga menemukan sebuah kebahagiaan, harus dipertanyakan kadar dan kualitas keimanan kita kepada Allah. Karena tujuan kita berpuasa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Allah ingin membentuk diri kita, pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu pasti akan bahagia hidupnya, nggak ragu hidupnya, yakin dalam menjalani hidup. Ternyata kunci sukses kita itu yakin. Kalau kita perhatikan amalan-amalan Nabi terdahulu dengan kita sekarang ini nggak jauh beda. Coba
Nabi Ibrahim ketika dihadapkan dengan api Raja Namrud, dalam kondisi tangan terikat dan kaki terikat, seluruh badan diikat. Disitulah totalitas penghambaan Nabi Ibrahim datang kepada Allah. Tidak ada yang patut disembah, yang dijadikan sebuah sandaran illallah, kecuali Allah. Maka keluarlah tasbih dari lisan Nabi Ibrahim. Apa tasbihnya Pak ketika mau dimakan? Saya yakin kalau saya sebut terpisah sebenarnya. Cuma kita nggak paham dong. Hasbunallah. Tuh bisa kan? Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Maka seketika api yang tadinya panas berubah menjadi dingin. Makanya nanti Pak RT, ada Pak RT di sini? Ada. Mana? Masya Allah. Misalnya contoh umpama ini mah, nanti Pak RT misalnya dihadapkan, misalnya ada di rumahnya kebakaran misalnya, atau di kantornya kebakaran, ada api, masuk baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah Pak RT. Angus. Kenapa? Karena yakinnya kita beda sama yakinnya para nabi. Betul kan? Jangan coba-coba main di kompor baca hasbunallah. Tes ilmu. Nabi Yunus alaihissalam puluhan tahun berada dalam perut ikan. Totalitas penghambaannya datang, tidak ada yang mampu menolongnya illallah, kecuali apa kalimat tasbih yang keluar dari lisan Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka seketika itu ikan mulas, keluar Nabi Yunus dari perut ikan. Makanya nanti kalau habis Ramadan menjelang liburan lebaran kan pada yang banyak main ke pantai ya. Iya, misalnya Pak RT makan ikan teri misalnya. Baca tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Ini apa gambaran buat kita di semua masalah serumit apapun. Ya, yang mungkin menurut kita tidak akan mungkin, tapi ketika Allah berbicara dengan kun fayakunnya, sesuatu yang tidak akan mungkin akan menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil akan menjadi nyata. Dawamkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu aja amal. Coba subuh istighfar 100, sholawat 100, tutup la ilaha illallah 100. Itu dawaman ulama-ulama kita. Insya Allah hati akan menjadi tenang. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di hari ke-25 ini menjelang detik-detik hari kemenangan bagi yang menang. Kita kadang-kadang hari kemenangan puasa kagak, menang dari mana? Hari kemenangan terawih kagak. Gitu. Ya. Menang itu orang yang telah berjuang, nggak berjuang nggak mungkin ada kemenangan, betul nggak? Betul. Iya, puasa kagak, terawih kagak, lebaran, alhamdulillah saya menang dari mana? Gitu. Di hari ke-25 ini ayat ulama-ulama kita mengajarkan perbanyak muhasabah diri, introspeksi diri, mengukur diri, tahu diri dan sadar diri. Karena di awal Ramadan banyak keterangan tuh. Ketika masuk bulan Ramadan, pintu surga Allah buka lebar-lebar, pintu neraka Allah tutup rapat-rapat. Doa si hamba akan dikabulkan oleh Allah, taubat si hamba akan diterima oleh Allah, amalan sunnah diganjar menjadi amalan wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan napas seorang hamba akan menjadi tasbih dan ibadah. Masya Allah. Bahkan tidurnya orang yang
berpuasa adalah ibadah. Tidurnya, tapi tidur yang bagaimana? Jangan mencapai mentah-mentah di dalil ya, Pak. Habis sholat subuh tidur, bangun maghrib, antum ibadah pemelatihan hati. Tidur dari subuh sampai maghrib, latihan mati suri itu makanya. Ini masya Allah, ya, bukan seperti itu maknanya. Habis tadarus mata berat, ketiduran itu ibadah. Ya, kalau niat tidur dari pagi bangun asar itu bukan ibadah. Pabrik itu. Ini masya Allah. Cuma terkadang suatu timbul dalam pertanyaan kita begini, Bapak. Katanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Betul. Tapi kok kenapa banyak setan-setan yang kepalanya ketutup, kakinya kebuka? Nah, di mana itu? Di warteg gitu kan? Coba itu. Kamu nanya. Tuh kan? Itu motor walaupun nggak ada setnya, kayak pengen belok aja. Luar biasa, karena yang ngalahin setan. Kenapa bisa demikian? Kenapa di bulan Ramadan yang katanya setan dibelenggu, tapi masih banyak amalia setan yang sering kita kerjakan? Yang pertama apa? Kasratuz dzunub, karena banyak yang rusak kita kepada Allah. Ya, lampu itu kalau ada setitik hitam, maka cahaya akan mulai memudar. Semakin banyak titik hitamnya, maka cahaya lama-lama akan semakin tertutup. Hati akan gelap. Begitu pun hati kita. Hati kita ini terang benderang, namun ketika ada setitik noda penyakit hati dalam diri kita, maka hati lama-lama akan menjadi pudar. Tertutup kebaikan dalam diri kita. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita, bagaimanapun dahsyat dakwahnya, bagaimanapun luar biasa nasihatnya, Al-Quran bagaimana kurang jelas dalam memberikan sebuah keterangan antara surga dan neraka, bagaimana nikmatnya surga dan bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Namun ketika khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim, Allah tutup rahmat kebaikan dalam diri kita. Makanya jangan meremehkan duduk begini, Pak. Duduk seperti ini adalah merupakan bagian pendekatan diri kita kepada Allah yang nanti akan menghasilkan sebuah asror dalam diri kita. Apa sih asror? Asror itu kecondongan hati untuk melakukan sebuah kebaikan dan mempunyai rasa malu ketika melakukan maksiat. Nah, orang yang rajin duduk di majelis ilmu, hatinya akan condong kepada kebaikan. Dan dia merasa punya malu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sedang menunggu taubat kita. Allah sedang menunggu istighfar kita. Jangan pernah takut kita punya dosa banyak. Karena fitrahnya manusia punya dosa. Makanya ketika seorang hamba datang menemui Allah membawa dosa setinggi gunung, maka Allah akan memberikan ampunan setinggi gunung. Seorang hamba membawa dosa seluas samudra, yakin Allah akan memberikan ampunan seluas samudra. Ustaz Ustaz, saya Ustaz, Masjid Al-Amanah dikirim sama beliau. Walaupun tadi ditutup sama pagar di depan, sampai muter-muter saya. Tegal banget subuh-subuh sih disuruh muter. Pintu gerbang surat tutup, kesini tutup. Tadi mau pulang lagi saya. Alhamdulillah disampai juga. Itu dikirim Sherlocknya. Ternyata dari 14 abad yang lalu pun Allah telah mengirimkan Sherlock kepada kita. Kalau ingin punya rezeki yang halal dan berkah, kalau ingin punya harta yang banyak dan barokah, apa Sherlock dari Allah? Salat duha. Itu Sherlock. Salat duha itu Sherlock dari Allah. Kalau ingin punya kedudukan yang tinggi, punya wibawa, terkabul segala hajat, maka Sherlock dari Allah. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Ya, jadi banyak Sherlocknya. Tinggal kita sekarang ini kok mencet apa enggak itu Sherlocknya.
Map sudah tersedia, tinggal jari kita mau ngetik itu apa enggak. Sekarang tinggal kita semua mau melaksanakan atau tidak. Makanya pada bulan Ramadan ini terkadang mohon maaf banyak orang yang paham tentang pembatalan puasa, namun sedikit yang paham tentang pembatalan pahala puasa. Makanya kata Al-Imam Syafi'i apa? Akhir zaman puasanya orang-orang awam itu apa? Dia mampu menahan lapar dari pagi sampai ke sore hari, namun dia tidak mampu menahan memakan bangkai daging saudaranya. Masya Allah. Orang yang suka memakan daging bangkai saudaranya itu diibaratkan siapa? Gosip. Orang yang suka Gosip. ghibah. Gibah. Jadi nahan lapar sanggup, tapi menahan ghibah, membuka aib saudara, menjelek-jelekan saudara, memfitnah saudara masih dikerjakan ketika sedang berpuasa. Itu makna kalimat dari Imam Syafi'i. Makanya cuma dapat menahan lapar, haus dan dahaga, tapi ternyata pahalanya sia-sia, tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pembatalan puasa saya yakin udah pada bisa semua. Apa yang pertama? Makan minum. Makan, kedua Minum. minum, terus Berhubungan badan. muntah, Entah. jima, Jima. gila, murtad. Tapi konteksnya apa? Disengaja. Bagaimana kalau nggak disengaja, Ustaz? Ingat, hukum akan berubah dengan sebab 3 perkara. Yang pertama lupa, yang kedua darurat, yang ketiga tidak disengaja. Maka hukum akan berubah. Contoh, Pak RT biasa kami sholat subuh tidur, bangun jam 8. Biasa sarapan pagi-pagi bangun tidur langsung lari ke dapur nyendok nasi. Makan, pas tinggal 2 sendok baru ingat, ya Allah saya puasa, batal gak? Kagak, cuma ya tinggal 2 sendok dan diterusin Pak RT. Kamu mah 2 sendok lagi, batal itu mah. Ya, iya. Itu nikmat dari Allah. Ya, sehat Ustaz ya, gitu. Atau bapak biasa pagi ngopi, bangun tidur udah aja dapur tidur kopi, aduk rada kentelan jeruk, seruput, ingat lagi puasa. Gak batal kalau lu lupa. Atau siang hari jima, hubungan badan sama istri, lagi hubungan pas keluar ya Rob, baru ingat saya puasa, batal gak? Kagak, cuma jadi pertanyaan kali kalau lupa gitu. Kalau ya lupa begitu, bingung saya Ustaz. Kalau ada orang jima di siang hari lupa, bingung saya. Itu orang-orang hilang akal loh saya. Ini masalah. Makanya bulan puasa itu bukan menghilangkan nafsu, tetapi menempatkan nafsu. Makanya kalimatnya uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan untuk pada malam bulan Ramadan bersetubuh dengan istri antum semua. Ingat konteksnya istri antum bukan istri orang ya. Boleh sama istri sendiri mah. Ya, nanti kita habis terawih ya, kemana sedikit gitu ya. Gak apa-apa. Cuma awas jangan lupa ya, mandi wajib ya gitu. Rata-rata kan kita enaknya doang mandinya segini gitu ya. Masya Allah ya. Itu yang pertama. Kenapa masih suka maksiat padahal setan itu dibelenggu? Karena kasratuz dzunub, banyaknya dosa kita. Yang kedua, kenapa masih suka maksiat di saat bulan Ramadan? Adalah dhaiful iman, lemahnya iman kita kepada Allah. Ingat, hati itu ibarat raja dan anggota tubuh kita adalah prajuritnya. Ini kalimat Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi hati itu adalah raja dan anggota tubuh adalah prajuritnya. Maka pastinya ketika apapun yang diperintahkan si raja, maka otomatis prajurit akan merespon. Betul? Betul. Sama Pak. Kalau hati kita sudah terlembaga dengan keimanan kepada Allah, maka nanti tangan akan memegang sesuai dengan tuntunan iman.
kaki pun akan melangkah sesuai dengan tuntunan iman, mata memandang sesuai dengan tuntunan iman, dan seluruh anggota tubuh kita akan melangkah bekerja sesuai dengan tuntunan iman. Makanya ada kalimat, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Ya. Hati-hati dengan hati. Begitu. Hati itu kecil, hanya gumpalan daging. Tapi apabila dia rusak semuanya. Ini luar biasanya Allah. Makanya jangan pernah berpikir ya tentang Allah bagaimana. Berpikirlah tentang penciptaan Allah. Dari guru kita baca surah apa itu? Yang inna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, bismillah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nah, ulil albab ini siapa? Jadi kata Allah, sesungguhnya di dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi la ayatin li ulil albab, ya. Itu akan menjadi sebuah tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal pemikiran. Nah, orang yang punya akal pemikiran itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baik di waktu duduk, berdiri maupun dalam tiduran miring, lagi tiduran sandaran, itu ingat sama Allah. Ya. Itu disebut orang-orang yang punya pikiran. Ya. Makanya Masya Allah, ya, kita ini kan hebatnya luar biasa. Kalau kita baca sejarah Al-Imam At-Tirmidzi, siapa beliau? Beliau adalah ahli hadis, riwayat hadis. Ya. Hafal 30 juz Al-Quran, hafal ratusan ribu hadis Rasulullah. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun gak pernah beliau tinggalkan. Infaknya luar biasa, sedekahnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa. Namun ternyata sedikit ada yang mengetahui, sesungguhnya ketika akhir hayatnya beliau sempat menangis hingga buta kedua matanya. Masya Allah. Bagaimana bisa seorang ulama besar di akhir hayatnya sempat menangis hingga buta kedua matanya? Apa jika nanti perjumpaan dengan Allah masih kurang cukup amalnya? Ya Rob, segini ulama besar, Pak. Ahli hadis, hafal Quran, sholat sunnah, sholat wajib gak pernah ditinggal, tapi ternyata sempat menangis hingga buta kedua matanya. Yang jadi pertanyaan, mohon maaf, kita bukan ulama, boro-boro hafal Quran 30 juz, surah, ya. Al-Kafirun aja baca kayak bermulu. Kalau ketemu tuh laku-laku di rumah ya. Tahu walatul. Imam baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna inna akhirnya makmum nyautin dari belakang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Masya Allah. Baik, sekarang saya bertanya Bapak, sampai dengan usia Bapak dengan detik ini dan Ibu sampai dengan detik ini, yakinkah ketika nanti Bapak meninggal dunia, ruh terlepas dari jasadnya, Bapak yakinkah akan masuk dalam surga? Jawab jujur. Belum. Yakin gak? Belum. Kenapa gak yakin? Makanya mohon maaf kalau kita hitung-hitung matematika ibadah kita kemana pantas dapat masuk surga. Betul gak? Kita kemana pantas ujung jari aja kita kemana pantas ya. Makanya inilah kemahakuasaannya Allah. Allah itu gak memandang antum dari banyaknya ibadah, bukan. Jadi kalau Allah memandang surga pantas buat kita karena ibadah, kita gak ada pantasnya. Jadi jangan jadikan ibadah target untuk menuju surga, bukan. Tetap ibadah merupakan sebuah kewajiban. Baca kitab
Al-Hikam Ibnu Athaillah. Jadi proses penghambaan seorang hamba kepada Allah, jangan pernah berpikir ketika antum ibadah ingin balasan surga dari Allah. Kalau kita ibadah hanya terukur antara surga dan neraka, Pak, kita nggak jauh beda sama anak SD. Makanya ada lagu itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Coba bayang, kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kira-kira saya mau tanya jujur, Bapak Ibu masih pada duduk di masjid ini enggak? Bengong ditanya. Jawab Bapak, masih pada ibadah kalau ada surga dan neraka? Enggak. Kalau ternyata kalau nggak ada surga dan neraka kita nggak mau ibadah, ibadah kita tak jauh beda sama anak SD, anak TK. Anak SD juga, anak TK, anak kita lagi. Abang puasa yang rajin ya. Termasuk surga. Nanti kalau puasanya pol, ayah beliin sepeda. Bilang ke bocah, puasa pol karena apa? Harapannya sepeda. Sama tidak. Kalau ibadah cuma semata-mata surga dan neraka, kecil buat Allah. Makanya totalitas penghambaan seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia melangkah dalam kondisi bagaimanapun, maka hal yang tertuju adalah limardhatillah, mencari keridhaan. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu jelas, niat menuntut ilmu, niat ibadah jangan keluar dari 4 niat. Yang pertama apa? Niat mencari keridhaan Allah. Yang kedua, niat menghilangkan kebodohan diri sendiri. Yang ketiga, niat menghilangkan kebodohan orang lain. Yang keempat, niat menghidupkan dan mengembangkan agama. Awas jangan pernah keluar niat kita dari 4 perkara. Yang pertama jelas, niat mencari keridhaan Allah. Kejar ridhonya Allah. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi nih. Kira-kira lebih baik masuk surga tapi Allah enggak ridho, apa masuk neraka Allah ridho? Surga ridho. Ustaz, biarin. Ayo. Lebih baik masuk surga tapi Allah enggak ridho, apa masuk neraka Allah ridho? Neraka masuk tapi Allah ridho. Neraka. Ini saya ajarin olahraga otak pagi-pagi. Ini ada sebuah kaul seorang wanita sufiah yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Apa katanya? Ya Rob, jika ada karuniamu di dunia ini untukku, maka silahkan kau berikan kepada musuh-musuhku. Dan jika ada karuniaku kelak di akhirat nanti, maka silahkan kau berikan kepada kekasih-kekasih. Makanya kan dalam filosofinya itu Rabi'atul Adawiyah, Pak, setiap hari kerjaannya itu bawa air seember di tangan kanan dan bawa api obor di tangan kiri. Kalau bahasa orangnya kampung apa? Kampung apa namanya? Petromak. Ini Petromak. boneka. Kalau kata orang boneka, Rabi'ah, antum lagu-laguan apa sih? Itu setiap hari aku lihat membawa air di tangan kanan dan kemudian api di tangan kiri. Apa jawabannya? Ini adalah filosofi hidup, gambaran hidup. Kalau nanti aku masuk ke dalam surga Allah, maka akan aku bakar surga dan api yang ada di tangan kiriku. Dan kalau nanti aku masuk ke dalam nerakanya Allah, akan aku padamkan neraka dengan air yang ada di tangan kananku. Begitu. Dan jika ada karuniaku nanti di dalam surga, maka berikan kepada musuh-musuhmu. Aku gak butuh berarti. Masya Allah. Ini kalau kita kaji sepintas, ini orang sombong. Betul. Ini Pak, kalau kita pelajari, ini mahabbah tingkat tinggi. Ini cinta tingkat tinggi. Kenapa? Karena cinta mahabbah seorang hamba, apalagi kepada Tuhannya, jangankan kepada Tuhannya, kepada makhluk pun terkadang mohon maaf, kalau sudah cinta
rela menderita demi orang yang dicintainya tersenyum menatapnya. Betul nggak? Betul. Ini maksudnya. Jadi kalau kita sudah cinta sama Allah, terserah Allah mau dimasukin neraka, mau dimasukin ke surga, yang penting Allah senang. Begitu. Yang penting Allah senyum menatap kita. Inilah ya perasaan hati orang yang sudah terselimuti hatinya dengan kecintaan kepada Allah. Dia nggak berpikir tentang senang dan bahagia, nggak berpikir tentang senang dan derita. Yang penting bagaimana caranya supaya orang yang dicintainya bahagia tersenyum menatapnya. Itu sama ibadah kita, Pak. Tapi mustahil ketika Allah ridho, Allah cinta kepada hambanya, Allah tak akan mungkin menyusahkan hambanya. Betul? Allah tak akan mungkin menjerumuskan hambanya ke dalam neraka, tak akan mungkin. Ini hanya sebagai gambarannya, Pak. Hanya sebagai sebuah gambaran. Gak akan mungkin Allah sayang kepada hambanya, cinta kepada hambanya, kalau tidak dimasukkan ke dalam surga. Ya Masya Allah. Makanya tanamkan cinta kepada Allah. Nah sekarang timbul pertanyaan nih, apa artinya cinta, Pak? Gitu. Cinta itu apa, Pak? Ada yang mengatakan cerita indah namun tidak arti. Ada yang mengatakan kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa coklat. Tapi kalau bahasa santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu wa la yuhassu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, perkara yang tidak bisa diraba, namun getarannya terasa di dalam jiwa. Itu namanya cinta. Makanya orang kalau udah cinta mas senang, Pak. Ini kita ke masjid. Pada hari ini kalau bukan cinta nggak akan mungkin kita. Ya capek, ngantuk, ya bangun malam sekarang sudah subuh udah di sini. Ya ini Masya Allah luar biasa kalau bukan karena cinta. Makanya ayo sama-sama kita coba pertebal iman kita di 10 tahun Ramadan ini. Ya upgrade iman kita. Jangan standar, jangan begitu-begitu aja gitu iman kita, Pak. Kenapa? Orang yang imannya hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dia termasuk orang yang beruntung. Amin. Yang hari ini sama dengan hari yang lalu, dia termasuk orang yang merugi. Dan ketika imannya menaik, meningkat, atau lebih buruk, ini yang bahaya kalau lebih buruk. Imannya lebih buruk daripada hari-hari yang lalu, maka malah dia akan dilaknat oleh Allah. Ayo 10 hari terakhir ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Karena setiap perjuangan itu yang dinilai adalah akhirnya. Ya, setiap perjuangan itu yang dinilai akhirnya. Ibarat pertandingan sepak bola. Babak pertama 10 hari pertama itu penyisihan. Banyak grup ramai. Masjid Al-Amanah katanya sedang ramai apa 80 habis. Ya. Coba lihat 10 hari terakhir terawih ya. Sudah mulai berkurang. Nanti 5 hari terakhir coba. Alhamdulillah penuh sampai luar. Saking penuhnya di luar, di dalam jadi kosong. Jadi pada di luar semua. Ini masuk. Kenapa? Ujian keimanan itu semakin besar pahalanya, maka akan semakin besar godaan. Di 10 hari terakhir ini pahalanya dahsyat. Ya, ada malam Lailatul Qadar. Walaupun kalau menurut rumusnya Imam Al-Ghazali, kalau ada malam Jumat ketemu di malam ganjil itu adalah Lailatul Qadar. Kemarin kalau nggak salah di malam 23 ya, malam 23 malam Jumat. Tapi nggak menutup kemungkinan masih ada Lailatul Qadar di malam berikutnya. Jangan sia-siakan, iktikaf terus. Ya, iktikaf. Ada yang mengatakan iktikaf itu seharian penuh. Makanya itu saya punya guru itu kalau udah masuk 10 hari terakhir, dia itu bahkan rumahnya itu dekat masjid. Dia itu nggak pulang ke masjid. Gitu. Kalau Pak RT beda. Kalau seharian di masjid bukan karena iktikaf, dikunci kan, kunci kan di masjidnya. Bukan itu yang kunci ya di sini. Ini masalah. Ya, tuh gitu. Ini Masya Allah. Ayo kejar 10 hari terakhir. Program iktikaf. Apa sih iktikaf? Berdiam diri, ya, sejenak merenung, ya, muhasabah diri, ya, hitung-hitung amaliyah kita. Karena ketika masa usia 40 tahun Bapak, kita diajarkan sama Nabi untuk banyak-banyak muhasabah diri. Di sini kalau saya lihat usia 40 tahun ke atas semua.
Betul. Betul. Ini kata Nabi, siapa orang yang memasuki usia 40 tahun maka wajib introspeksi diri, mengukur diri, tahu diri, sadar diri. Hitung-hitung dari mulai kita akil balik sampai dengan sekarang, kira-kira amaliyah kita lebih banyak kebaikannya apa keburukannya? Karena sebelum nanti datang misalnya Allah, sekarang pun sebetulnya kita sudah bisa hitung-hitung. Kita pribadi dari mulai akil balik sampai dengan sekarang, banyakkan taatnya apa maksudnya? Kalau ternyata kita hitung-hitung banyakkan taatnya, insya Allah pintu surga akan terbuka untuk kita. Amin. Amin. Namun sebaliknya Pak, pasal usia 40 tahun menjadi tolak ukur penentu. Kalau kita hitung-hitung ternyata banyakkan maksiatnya, maka nauzubillah, pertanda Allah akan mengarahkan kita ke dalam neraka-Nya. Nauzubillah ini. Tapi belum ada kata terlambat untuk bertaubat. Dunia tempat beramal dan bertaubat, akhirat tempat pembalasan amal. Ayo, selama masih ada ruh dalam jasa kita, perbanyak taubat kepada Allah dan taubat kepada Allah. Luar biasa. Ya, hari ini ya kita dipertemukan yang insya Allah penuh dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, mendekati hari kemenangan Idul Fitri. Ingat kata Nabi, innal aib wala bisal jadid walakin al aib al-iman tajid. Yang dikatakan sebuah hari raya itu bukan karena pakaian yang baru, bukan karena makanan yang lezat, akan tetapi semakin bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita baca pas sejarahnya, Siti Fatimah Zahra dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putranya Hasan wal Husain, itu kalau malam takbiran Pak, itu Sayyidatul Fatimah Zahra itu keliling kampung, keliling ngapain? Bawain pakaian yang bagus buat masyarakat, buat tetangga-tetangganya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil gandum yang segar di pundaknya sendiri buat diberikan kepada tetangga-tetangganya pakai miskin. Dibantu putranya Hasan wal Husain. Ya, itu setiap malam takbir selalu dirutinkan. Tapi Masya Allah, ketika pagi hari raya, Anas bin Malik ketika lewat depan rumah Siti Fatimah sampai kaget, mencium aroma busuk yang sangat luar biasa. Saking penasarannya Anas bin Malik, dia intip itu dari bilik rumah Siti Fatimah. Ternyata Masya Allah, itu putri tersayangnya Rasulullah bersama suaminya Sayyidina Ali dan cucunya Hasan wal Husain pada saat itu sedang memakan gandum basi, sedang makan gandum busuk dengan aroma yang sangat menyenang, dan juga tak lebih pakaian yang dipakai berada 70 tambalan yang dipakai dalam dirinya. Namun ternyata tidak sedikit pun ada rona kesedihan, ada rona tidak menyenangkan, malah mereka semua tersenyum bahagia dari kemenangan. Melihat pemandangan ini, Anas bin Malik langsung datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku melihat putrimu pada hari ini. Aku cium aroma busuk dari rumahnya, dan ternyata dia memakai pakaian yang kurang lebih ada 70 tambalan di bajunya. Mendengar kalimat ini, Rasul langsung datang menemui anaknya, putri Siti Fatimah. Baru ditengok sampai pintunya, Nabi mencium aroma busuk. Betul, itu apa adanya. Apa kata Nabi? Wajib bagimu wahai Fatimah Zahra, wahai putriku, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau kita beda sekarang, kita hari raya berlomba-lomba pakaian yang bagus, berlomba-lomba membuat makanan yang lezat. Tapi ternyata masih ada sekitar kita yang ternyata mungkin untuk sekedar makanan berbuka puasa pun mereka tidak buka. Bahkan mereka melanjut puasanya di malam hari karena tidak ketemu makanan di sore harinya. Bahkan mereka melanjutkan puasanya di pagi hari karena tidak ketemu makanan di waktu sahurnya. Masya Allah. Ayo, masjid jadikan sentral. Jangan mohon maaf, masjid berlomba-lomba dibangun semegah-megahnya, infak dikumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi ternyata ada di sekitar masjid yang belum makan sampai dengan sekarang, yang belum bisa menikmati arti semua kebersamaan, dan juga mereka sulit untuk berbuka, mereka sulit untuk sahur. Ayo tengok tetangga-tetangga kita. Kalau ternyata masih ada dosa di masjid, ya
jangan sampai berlomba-lomba ngumpulin. Kalau kita sekarang dulu, kalau ada yang laporan infak, wah, kas masjid 60 juta, hebat. Bukan hebat ini namanya. Kalau masih banyak yang ternyata susah, masih banyak wakil miskin, masih banyak anak yang miskin masjid. Ayo, masjid jadikan controlling, masjid jadikan monitoring terhadap sosial, lingkungan sosial di hadapan kita. Jangan tutup mata, ya, karena mereka semua tanggung jawab. Dan insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup, kita buka sesi tanya jawab ya. Kita lagi jam 6 waktu suruh. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya buat PR dulu. Ya, nanti saya buka dulu kitabnya. Mungkin itu aja. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan silakan. Wah, itu terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan oleh Ustaz, iman kita maka pertama mudah-mudahan ya. Dan alhamdulillah Ustaz, di sini di sebuah terakhir alhamdulillah setiap tahun kita mengadakan qiyamul baik di hari malam 21 sampai malam terakhir. Dan alhamdulillah jamaahnya penuh sampai ke rumah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan datang Ustaz ini memberikan pencerahan tentang iman dan amal. Semoga iman kita ditambahkan kembali dan yang belum hadir insya Allah hadir untuk nanti malam sampai malam terakhir kita akan mengadakan qiyamul. Amin. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Kalau ditambah imannya gini, handphone yang kosong aja bisa dicas, yang baterainya habis dicas. Jadi iman kita itu butuh cas, ya, butuh tambah daya, tambah kekuatan iman kita insya Allah. Mulai hari ini mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan benar iman kita dan kita dapat melaksanakan ibadah 10 hari terakhir ini, memanfaatkan, kita hampakan sajadah, kita perbanyak ibadah, jangan banyak istiqab, banyak itikaf, ya, istiqab di rumah. Kalau itikaf di masjid. Yuk kita sama-sama mengingatkan diri saya pribadi dan kepada yang saudara untuk sama-sama itikaf di masjid. Jangan banyak istiqab di rumah. Taksi dan jawab sekalian, untuk sesi tanya jawab kami persilahkan kepada ibu sekalian bila ada pertanyaan-pertanyaan tentang keimanan, ketakwaan atau sekitar Ramadan mungkin ya, silakan ya, memberikan kesempatan 3 orang penanya, insyaallah cukup. Baik, persilakan. Dijawab. Tanya Pak. Mungkin orang tidur. Kalau udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan. Apa tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sekian. Ayo lupa sampai tanggal berapa? Apa tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah? Yang pertama berkaitan dengan ibadah puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan hanya aku yang tahu kadar pahala. Jadi jangan sekali kita berbicara puasa kita diterima sama Allah, itu bukan ranah kita. Kita ini kadang-kadang masya Allah, kita ini wayang, jangan berlaku seperti dalam gitu. Apalagi kita masuk pada ranah hati. Karena tugas kenabian pun innama ala rasul minal balagul mubin. Tugasnya para nabi itu menyampaikan risalah, bukan memberikan hidayah. Tugas kenabian itu menyampaikan risalah, bukan memberikan hidayah. Karena hidayah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngajak orang yang nggak mau, ya jangan paksa. Berarti belum punya dan belum dapat hidayah. Lantas apa kita gagal dalam dakwah? Tidak, tetap pahala akan sampai. Berkaitan dengan pahala puasa pun sama. Jangan sekali-kali menjustis tentang puasa seseorang. Nggak diterima puasanya, jangan kita yang ngomong. Gitu. Makanya berbicara tentang ibadah puasa, bagaimana tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah?
kan ada tanda di situ, ada ciri. Yang pertama, tanda seseorang yang ketika puasanya diterima maka akan semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah. Makanya yang dilihat dengan sekarang, lihat setelah Lebaran, lihat setelah Ramadan. Kalau masjid Al-Amanah setelah Ramadan semakin bertambah jamaahnya, maka itu ditandakan puasanya jamaah Masjid Al-Amanah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun apabila ternyata setelah Ramadan barisan semakin berkurang, jamaah semakin berkurang, pertanda puasamu dusta. Astagfirullah. Puasamu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Itu pelaku mudik. Kalau mudik asalkan ibadahkan tidak masalah. Iya, siapa? Mudik semua. Mudik. Mudik semua, jual aja di masjid. Mudik ya, alhamdulillah. Ya, tapi kan setelah mudik pas balik lagi ke sini. Betul, Ustaz. Itu tolak ukur nanti, jangan ditolak ukur dan mudik, jangan. Tolak ukurnya setelah nanti balik lagi kampung halaman di sini. Ya, lihat subuhnya bagaimana. Ya, lihat baca Qurannya bagaimana. Di Ramadan kita masya Allah bisa menghatamkan ya sejuz, 2 juz, 4 halaman, 3 halaman. Tapi ternyata setelah Ramadan sedikit pun ayat Al-Quran tidak kita baca, berarti gagal puasa kita. Dan gue mau nanya. Dan yang paling bisa kita rasakan bagaimana dampak sosial di masyarakat. Gue mau nanya. Orang yang puasanya diterima sama Allah akan timbul rasa sosial tinggi. Karena puasa mengajarkan bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Orang belum dikatakan baik kalau hanya asik ibadah hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia melupakan teman-teman saudara sekitarnya. Dan orang pun belum dikatakan sempurna dalam totalitas penghambaannya kalau hanya asik sosial, tapi melupakan ibadah kepada Allah. Makanya sebaik-baiknya manusia yang bisa menyeimbangkan mana itu kewajiban dia sebagai seorang hamba dan mana itu hak dia sebagai seorang hamba. Hablum minallah tuntasin, hablum minannas perbaiki. Ya, jadi untuk bisa mengetahui bagaimana puasa kita diterima itu nanti bisa kita lihat di sepertiga Ramadan. Disitulah akan terbukti dan akan terlihat orang-orang yang memang mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, kalau enggak puas. Amin. Kalau belum puas, melaku. Ini puas lagi. Baik, pertanyaan kedua. Mungkin seorang ibu ada bertanya. Ibu ada bertanya? Tar. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Al-Hamus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya konfirmasi saja Pak Ustaz. Jadi saya itu tertarik dengan kisah yang disampaikan oleh Pak Ustaz tentang putrinya Rasulullah. Sampai beliau itu tadi memberikan bajunya yang bagus-bagus kepada halayak, kemudian makanan berikan sampai beliau itu memakai pakaian tambalan, kemudian makan yang busuk-busuk. Dalam kasus saya, kalau ingat saya masih ada, apakah sudah menjadi sendiri? Artinya Pak, kita punya sesuatu perlakuan kita menganiaya diri sendiri. Apakah itu sudah bertentangan dengan maaf saya ini kopi saja itu. Apakah itu sadil, ataukah mungkin kiasan, ataukah mungkin ini hanya sebagai contoh kita harus memberikan bakti sosial kepada orang. Karena bagi saya kan kita tidak boleh main sendiri, kita juga perlu energi, kita juga perlu vitamin, kita juga perlu pakaian yang lain. Sudah mungkin bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan orang lain dan bisa diri sendiri. Yang pertama berkaitan dengan kadar iman. Ya, tentang kadar iman dan juga apapun yang dilakukan oleh para nabi beserta keluarganya itu adalah pembelajaran untuk umat. Dan kisah ini memang ada, coba dibuka di surah-surah Nabawiyah. Ya. Banyak orang
yang multi tafsir terhadap kalimat juhud. Ya guys. Juhudnya itu bukan berarti harus meninggalkan dunia, karena ada kewalatan sama kepada dunia. Begitu. Makanya berbicara tentang kisah Siti Fatimah ini, ambil sisi baiknya, tapi jangan lupakan ini tentang fadilah amal. Sama seperti kita ketemu dalil man fariha bidukhuli Ramadhana haramallahu jasadahu alan. Apa artinya? Siapa orang yang riang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya di atas api neraka. Pak RT mau Ramadan girang banget ya, beli baju, beli sarung, ya beli makanan buat sahur, buat buka. Pas masuk hari puasa, kalau puasa ada tarawih, nggak tarawih. Ditanya sama warga, berarti apa puasa? Itu dalilnya jelas. Cukup dengan riang gembira, maka Allah akan mengharamkan jasa dari api neraka. Dia berpuasa. Sama ada kalimat kias. Ini saya berikan kiasnya dulu ya. Gitu ya. Ada kias, ada sebuah keterangan. Orang yang suka azan di masjid, maka nanti di padang mahsyar lehernya panjang bercahaya. Pak datang azan ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pulang beres aja dia pulang. Jamaah nanya, Pak itu pasti tadi aja. Iya. Kok dia nggak sholat? Enggak. Sakit apa? Tadi orang tidak rumah. Beres sholat datang ke rumah anda. Berarti tadi azan. Kok pas sholat di masjid? Kan dalilnya jelas. Cukup azan, gitu ya. Cukup azan nanti lehernya bercahaya. Jadi nggak perlu sholat. Ini namanya ngaji ala lintas, gitu. Jadi banyak kias, baik itu dari segi perumpamaan hadis ataupun dari segi kehidupan Nabi. Makanya kita ini punya rujukan dalam beragama. Yang pertama ada Quran, Kitabullah, wa sunnati Rasul, ijma ulama, dan kias muhtabar. Nah ini yang tadi disampaikan adalah kias muhtabar, bagian daripada khobar-khobar, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu atau kisah-kisah daripada cucunya Nabi, anak dan putra-putrinya Nabi, yang bisa kita menjadikan sebuah landasan hukum. Tetapi jangan itu jadi pandangannya jangan dianggap secara menyeluruh. Kayak Nabi saat itu pernah marah sama siapa? Sama orang yang buta. Yang diserang jangan nabinya gitu. Karena saat itu ada orang yang minta-minta ke rumah Nabi, buta, gitu, orang buta minta-minta, terus Nabi memalingkan wajahnya. Itu langsung ditegur sama malaikat Jibril. Tapi inilah maksud saya, kita harus menjaga kedudukan Rasulullah. Ketika ada hal demikian, itu hakikatnya pembelajaran dari Allah buat umatnya Nabi. Jangan diserang nabinya. Kok Nabi begitu? Gitu. Kok Nabi ada orang buta, ada orang meminta-minta, kok malah memalingkan wajahnya? Bukan. Ini gambaran kita, pelajaran kita buat umatnya. Kalau Nabi nggak ditegur saat itu, umatnya nggak akan tahu bagaimana fadilahnya, keutamaannya memberikan sedekah, makan buat orang yang sedang punya kebutuhan. Gitu. Itu belajar buat kita umatnya. Begitu pun sama kisah Siti Fatimah, jangan diambil tentang susah dan menganiaya dirinya, bukan. Tapi ini pembelajaran buat kita umatnya agar apa? Jangan sekali-kali kita merasa bahagia, berhari raya, bersenang-senang di atas mungkin ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang menderita di saat itu. Ya, jadi ini kalimat kias yang tidak perlu kita caplok secara menyeluruh. Mungkin ada di sekitar hari yang lain pun Siti Fatimah dan Sayyidina Ali dalam konteks yang tidak terlalu berlebihan. Misalnya makan gandum busuk yang terlalu menyengat. Itu hanya kalimat kias sebagian kecil mengartikan sebuah kisah untuk menjadi sebuah pembelajaran untuk umatnya. Begitu ya. Insya Allah jadi bukan berarti harus kita caplok secara menyeluruh Bapak kisahnya, tidak. Tapi ini hanya sebagian satu hal mungkin gitu yang diberikan sebuah pembelajaran dari Allah melalui Siti Fatimah dan keluarganya untuk kita, terutama para pemimpin, para pejabat gitu ya, yang memang punya kelebihan rezeki, punya tanggung jawab dan amanah terhadap rakyatnya.
Kalau ternyata kita bersenang-senang ternyata masih ada rakyat kita yang menderita, itu sama juga kita zalim. Ya, kita zalim, kita sama juga tersenyum ya di atas penderitaan mereka. Jadi ini berkaitan dengan kias, berkaitan dengan sajarah. Makanya kan sejarah itu kan asal katanya sajarah. Apa sajarah itu? Pohon. Tidak. Pohon itu kan nggak semua pohon punya batang yang sama. Tidak semua pohon punya ranting yang sama. Pasti punya cabang yang berbeda, ranting yang berbeda, warna daun yang berbeda. Begitu pun sejarah. Tapi intinya adalah untuk menguatkan daripada kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Baik, terima kasih. Bapak cukup. Baik, pertanyaan terakhir. Ketiga kita serahkan ke Bapak RT tidak. Bapak isi terus Pak RT. Mungkin nggak terima kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya memang saya mau komplain. Kenapa Pak RT terus aja? Nanti secara seksi olahraga ada saya lah. Karena memang agak unik di sini Pak. Bercanda aja kan. Yang kesini semuanya pengurus, ada saksi olahraga, ada saksi yang gimana itu. Jadi nggak ada yang ini ya, nggak ada mangganya semua pengurus. Makanya kurus-kurus kali ya. Pertanyaan ini Ustaz. Katanya takdir manusia itu sudah ditetapkan Allah 500 tahun di Lauhul Mahfuz sebelum lahir. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan bahwa ada amalan manusia yang amalannya itu baik terus sampai ketika satu hasta akan menuju surga justru malah suul khotimah. Ada juga yang amalannya jelek gitu kan, tapi ketika satu hasta akan menuju neraka justru malah dia husnul khotimah, bagus dan masuk surga. Jadi pertanyaannya, ya kalau begitu makanya kita capek-capek nunggu takdir Allah aja gitu ya, nggak usah ibadah dari sekarang gitu kan. Toh ntar juga pas akhir hayat Allah akan menentukan gitu. Nah ini gimana konteksnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan ajaran sih. Makanya TR-nya panjang menurut saya. Jadi ngapain ibadah capek-capek, ujung-ujungnya suul khotimah. Ini terus ibadah. Dengan jadi pelacur, ujung-ujungnya husnul khotimah. Betul Pak ya? Maksudnya begitu Ustaz. Kalau Ustaz, silahkan di Ini kalau saya jawab kayaknya juhur selesai. Tenang hari libur kan. Mohon maaf Pak RT, kenapa saya sering nyebut Pak RT? Karena cuma yang enak itu nyebutan teh gitu ya. Enak itu akrab gitu, teh saya teh gitu ya. Oh ya saya teh gitu ya. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Hebat. Ini kalau saya mau jawab, ini panjang sebetulnya. Tapi saya ambil secara garis besar aja ya. Ya, nanti kalau memang belum puas, ya kita bikin kajian khusus. Ya. Amin, amin. Kita bikin kajian khusus. Ya. Kita jadwal. Baik. Yang pertama tadi Pak RT sampaikan bahwa 500 tahun sebelum Allah ciptakan manusia sudah ditentukan tentang kodenya. Jadi kita berbicara tentang penciptaan manusia. Yang pertama dari mulai nutfah, alaqah, kemudian mudghah. Nutfah itu penciptaan manusia berupa cairan, setetes air mani yang sangat hina, 40 hari dalam kandungan. 40 hari yang kedua maka berupa alaqah, sudah mulai berbentuk. Ya. Nah nanti nutfah, alaqah, mudghah itu sempurna. Nah ini 40 hari ketiga. Berarti kalau 3 dikali 40 berapa? 120. Kalau hitungan bulan berapa bulan? 4 bulan. Makanya ketika 4 bulan dalam kandungan, disitulah Allah memproklamirkan siapa dirinya, siapa itu Nabi Muhammad, dan apa itu dinul Islam.
agama Islam. Dan di saat itu ditentukan tentang jodohnya, ajalnya, rezekinya, ya ditentukan sama Allah. Makanya guru kami sering menyampaikan kalau ada orang masuk Islam, kita sering nyebut apa? Salaf gitu ya, atau baru masuk. Padahal kalimat yang benar itu bukan masuk Islam, tetapi kembali kepada Islam. Kenapa? Karena ketika 4 bulan dalam kandungan sudah dikenalkan tentang agama Islam. Makanya dalilnya fa'ilam abahu au yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisarihi. Nanti semua tergantung lingkungan. Orang tua yang majusi maka anak akan menjadi majusi. Orang tua Nasrani maka anak akan menjadi Nasrani. Dan ketika orang tua Islam maka anak otomatis akan menjadi Islam. Ditentukan semuanya, kebaikannya, keburukannya. Namun kita jangan lupakan dalil innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma. Jangan lupakan dalil ini. Sama seperti bab rezeki pun bisa berubah. Misalnya mohon maaf, rezeki kita di zaman ajali sudah ditentukan cuma 500.000 misalnya, sampai meninggal. Di pertengahan jalan bapak taat, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin berbuat baik, maka rezeki yang tadinya 500 akan berubah menjadi 1 juta, bisa 20 juta. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Seperti itu. Ibadah kita misalnya, kata Pak RT, kalau begini caranya, udah kita ikutin aja skenario Allah. Toh nanti yang nentuin Allah, kan? Ingat dalam setiap perjuangan Allah tidak menilai hasilnya. Allah tidak menilai hasilnya, tetapi prosesnya. Yang perlu kita paham. Dalam setiap apapun itu, mau ibadah, Allah nggak melihat endingnya, tapi Allah melihat prosesnya. Proses ketaatannya kepada Allah. Makanya mohon maaf, kalau sukses dakwahnya seorang ulama, sukses dakwahnya seorang nabi, para aulia diukur dari kuantitas, dari banyaknya jamaah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Dakwah 950 tahun, jamaah cuma 70 orang, anak sendiri membelot membangkang. Lalu apakah dikatakan gagal Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya? Tidak. Ya. Makanya nanti dalam sebuah hadis khusus saya pernah membaca, ada kalimat banyak orang yang beramal seperti amal-amalan ahli akhirat, namun ternyata dia masuk dalam neraka Allah. Dan banyak orang yang beramal seperti terlihat amal-amalan dunia, namun ternyata dia masuk dalam surganya. Nah, ternyata semua kembali kepada al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung dari niatnya. Nah, kembali kepada bab niat. Makanya niat itu bukan persaksian kita kepada makhluk, tapi persaksian kepada Allah yang ketika diucap maka akan menembus arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beribadah, jangan pernah berpikir Allah bakal tidak terima ibadah kita. Dan ketika bermaksiat, jangan pernah berpikir Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya orang baik itu bukan orang yang selalu berbuat kebaikan, bukan. Tetapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Makanya nanti tinggal ketentuannya taubat kita sampai mana kepada Allah. Nah, ini sesuai dengan kebiasaan, Pak. Ingat kullu syai'in sababah. Setiap sesuatu punya sebab musabab. Cerita yang tadi Bapak dengar, ada seorang pelacur ternyata masuk dalam surga. Gak akan mungkin masuk begitu saja tanpa sebab. Gitu. Ada kullu syai'in sababah. Segala sesuatu ada sebab. Mungkin ada amalan yang mereka lakukan yang tidak ada tahu. Dan terus
Kenapa ahli ibadah bisa masuk ke dalam neraka? Kita nggak tahu babat-batinnya. Ini yang saya sampaikan. Kenapa dalam ibadah jangan pernah mengoreksi ibadah orang? Karena dalam ibadah adalah bab ruhaniah kita kepada Allah, ruang privasi kita kepada Allah. Siapa tahu yang kita lihat sekarang lagi ibadah, ternyata malah di ujungnya 10 khotimah. Kenapa? Karena ternyata niat dalam ibadahnya salah. Ada orang yang setiap harinya ternyata terlihat kerja bolak-balik naik kereta gitu. Itu kan amalan dunia kan. Ternyata kita nggak tahu niatnya. Di sepanjang jalan kalau kereta disedekah, kerja senyum bahagia buat istri dan keluarga anak di rumah. Ternyata walaupun itu perkara dunia menjadi pahala akhirat, ternyata akhir hayatnya husnul khotimah. Jadi semua ada proses, ada sebabnya. Nggak akan mungkin kalau bahasa orang bojong ujuk-ujuk gitu ya. Tahu-tahu husnul khotimah, tahu-tahu dia masuk dalam surga, pasti ada sebab musabab, amaliyah batin yang tidak kita ketahui. Karena berbicara amaliyah adalah wahana privasi kepada Allah. Makanya banyak kisah sebelumnya. Kayak kemarin itu ada yang beda. Anak sekolah bina warga yang di Bogor yang baru sedang pulang sekolah dibunuh dari belakang, disambut kepala akhirnya yang putus. Ya kalau kita lihat itu anak, ulama bukan pemimpin, kiai bukan. Ya ibadah pun kita nggak tahu anak seperti apa. Tetapi baru wafatnya di hari Jumat, dan ketika wafatnya bukan hanya orang Bogor yang sedih, dunia medsos dia beramai. Sama seperti anaknya Pak Ridwan Kamil yang meninggal kemarin. Betul. Yang disuruh betul. Iya. Ini Masya Allah. Kita kenal aja nggak lebih. Tapi dalam hati kita ikut sedih. Hati kita ikut merasa apa yang dirasakan oleh Pak Ridwan Kamil. Ini nggak terjadi begitu saja, Pak. Allah yang menggerakkan. Walaupun kita nggak tahu si Eril ini amalnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, tapi ternyata di penghujungnya banyak orang yang bersedih, dan ketika banyak orang bersedih, banyak orang yang berdoa berarti tanda husnul khotimah. Begitu. Padahal kita nggak tahu amalnya seperti apa. Makanya ini yang mungkin kalau menurut saya ada amaliyah batin, ada wahana privasi kepada Allah yang orang tidak mengetahui. Seperti itu. Tapi dengan terjadi hal seperti ini jangan lantas kita protes dengan takdirnya Allah. Ngapain juga gue ibadah kalau nanti ternyata masuk ke dalam neraka, kalau ternyata nanti penentunya adalah ujung al-insanu bitakhiru wa seperti itu. Karena semua ada prosesnya, semua ada sebab musabab. Ya banyak jangan protes sama Allah. Ya, entar kalau diusir sama Allah repot aja. Iya. Setan iblis diusir dari surga karena satu sombong ibadah. Kita manusia kalau sombong mau diusir kemana sebenarnya? Diusir ke langit punya Allah, diusir ke laut punya Allah, dilempar dimasukin kembali ke rahim punya Allah. Kita sekarang kalau sombong mau diusir kemana? Ya udah, ibadah yang benar, yang rajin, ikhlas karena Allah. Makanya dalam ibadah hadirkan dua sifat. Ya baik. Dalam ibadah hadirkan dua sifat. Yang pertama roja. Apa itu roja? Rasa mengharap pahala dari Allah. Dan yang kedua hadirkan sifat khauf. Apa khauf? Takut akan siksa Allah. Ibadah hadirkan dua sifat ini supaya apa? Husnuzon sama Allah, baik sangka sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Insya Allah banyak satu dua banyak yang kita dapatkan. Tapi sebetulnya banyak pertanyaan masih berjalan dari jam sekian, namun karena waktu yang memisahkan kita membatasi pertemuan hari ini, kajian hari ini, insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu kita akan panggil dia lagi. Beliau ini adalah pengisi acara di AMS TV, kemudian di RTV dan di MNC TV, dan alhamdulillah beliau bisa hadir seperti ini. Insya Allah atas wasilah dari Gusti Allah yang mudah-mudahan beliau bisa kembali hadir mengisi kajian. Kalau dipanggil insya Allah beliau akan hadir. Nanti tunggu dari masih dari ketua aja dari mana lainnya ya. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir ini akan menjadikan pembelajaran buat kita, menjadi tambah ilmu kita,
Dan Amin. tadi banyak sekali risalah pengajiannya, tampil para sahabat. Kemudian keluarga kami mudah-mudahan ini menjadikan iktibar buat kita, pembelajaran buat kita, dan mudah-mudahan akan menjadi amalan-amalan kita di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita di sini mendapatkan bertambah ilmu kita dan menambah pahala khususnya sebagai bekal amal ibadah kita di akhir nanti. Amin. Ya, baiklah, yang sekalian, kita sekali ucapkan jazakallahu khairan jazaa kepada Ustaz Musa Abu Musa Tijani. Beliau dikenal dengan Ustaz Cece, ya. Banyak sekali di TikTok, yang di YouTube juga banyak, ya. Buka, silakan, ya. Kalau ingin lebih memperdalam lagi, bukan mengenal beliau dari ilmunya, silakan buka di channel YouTube Ustaz Cece. Mudah-mudahan kita semua berada di semua tangga, dan mudah-mudahan semua ibadah kita, baik yang telah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan Allah terima dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas negara, ya, mohon maaf bila ada kekurangan jawaban, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.